Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfadina Al-Munawwarah dari kelas 12 IPS. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dalam memenuhi tugas mata pelajaran biologi. Sebelum kita masuk pada pembahasan inti, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses perubahan dan pertambahan ukuran akibat pembelahan dan pembesaran sel yang bersifat tetap serta kuantitas. Yang kedua adalah perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan bentuk dan pendewasaan akibat perubahan struktur dan fungsi sel, kualitatif atau tidak dapat diukur. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pertumbuhan dan perkembangan, langsung saja kita masuk pada materi inti, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terdiri dari dua fase. Yang pertama, fase embrion. Fase ini dimulai dari terbentuknya zigot, kemudian membelah menjadi morula, blastula, gastrula, kemudian mengalami diferensiasi dan organogenesis. Tahap-tahap dalam fase embrionik ini kita singkat dengan zi, mo, bil, gas, di, organ. Tahap pertama dalam fase embrionik yaitu terbentuknya zigot. Zigot merupakan hasil fertilisasi atau peleburan antara sperma dan ovum. Setelah terbentuknya zigot, tahap selanjutnya yaitu morula. Pada tahap ini terjadi morulasi atau proses terbentuknya morula. Proses ini diawali dari zigot yang berjumlah satu sel mengalami pembelahan menjadi dua sel. Kemudian membelah menjadi 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan 32 sel, sehingga terbentuklah morula yang mirip seperti kumpulan buah anggur. Selanjutnya yaitu blastula. Pada tahap ini terjadi blastulasi atau proses terbentuknya blastula. Pada tahap blastula akan terbentuk blastosol atau rongga. Kemudian ada tropoblas atau plasenta yang akan berkembang menjadi plasenta, dan selanjutnya ada innermost cell yang akan berkembang menjadi embrio. Proses selanjutnya yaitu terjadinya diferensiasi. Ini merupakan proses perubahan sel menjadi berbeda-beda dalam bentuk dan fungsi. Proses diferensiasi ini akan menyebabkan suatu organisme terdiri dari berbagai jaringan yang akan membentuk organ. Dapat kita lihat pada gambar berikut, ada sekumpulan sel induk yang akan berdiferensiasi atau merubah menjadi berbagai macam jenis jaringan. Misalnya, ada jaringan otot, jaringan darah, jaringan saraf, kemudian sel induk. Sel induk ini ada yang berdiferensiasi menjadi sel-sel penyusun otot jantung, kemudian sel-sel penyusun hati, dan sel-sel penyusun usus. Tahap selanjutnya yaitu organogenesis. Ini merupakan proses pembentukan organ dari lapisan embrionik.
Lapisan embrionik ini terbentuk pada tahap gastrula. Ada 3 lapisan embrionik. Yang pertama adalah lapisan ekoderm yang akan berkembang menjadi organ kulit, menjadi alat indera, dan juga sistem saraf, atau kita singkat dengan Kun-in-saf. Yang kedua ada lapisan paling dalam, yaitu lapisan endoderm. Lapisan ini akan berkembang menjadi organ-organ pencernaan dan organ-organ yang menyusun pernafasan kita. Kita singkat dengan cersan. Yang ketiga adalah lapisan mesoderm. Lapisan yang terletak di antara lapisan ektoderm dan endoderm. Pada lapisan ini akan terbentuk organ-organ selain yang terbentuk dari lapisan ektoderm dan endoderm. Contohnya, pada lapisan mesoderm ini akan terbentuk otot dan tulang, kemudian organ-organ yang menyusun sistem reproduksi, sistem ekskresi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada fase kedua, yaitu fase pasca embrionik, yaitu fase ketika hewan sudah dilahirkan. Pada fase ini terjadi yang pertama adalah regenerasi. Regenerasi ini bisa berarti memperbaiki jaringan yang rusak. Ini terjadi pada hewan yang berkembang biak dengan cara seksual, atau regenerasi juga bisa berarti terbentuknya individu baru dari bagian tubuh yang terpotong. Contohnya pada planaria, bintang laut, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada fase pasca embrionik. Terjadi perkembangan alat reproduksi. Pada fase pasca embrionik ini terjadi juga proses metamorfosis. Metamorfosis ini bisa terjadi pada serangga ataupun katak. Yang pertama kita bahas metamorfosis pada serangga atau insekta. Ada 3 jenis metamorfosis pada serangga. Yang pertama ada ametabola atau serangga yang tidak bermetamorfosis. Tahap perkembangan pada jenis metamorfosis ini hanya terdiri dari tahap telur, kemudian imago atau hewan dewasanya. Contoh serangga yang mengalami ametabola yaitu kutu buku atau disebut juga dengan lipisme. Yang kedua ada hemimatebola atau metamorfosis tidak sempurna. Serangga yang mengalami metabola terdiri dari tahap telur, nimfa atau larva, kemudian imago, hewan dewasa. Ini kita singkat dengan TNI. Hewan-hewan yang mengalami hemimatebola adalah belalang, capung, kecoa, dan jangkrik. Yang ketiga adalah holometabola atau serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Pada serangga jenis ini, tahap perkembangannya terdiri dari telur, larva atau ulat, kemudian pupa atau disebut juga dengan kepompong, dan imago, hewan dewasanya. Kita singkat dengan telpi. Contoh serangga yang mengalami holometabola ini ialah kupu-kupu dan lebah. Itulah beberapa penjelasan yang sempat saya sampaikan tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.